Perkenalkan, nama saya Syed Andri Narawan dengan NIM 2153 14137. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS untuk matkul kecerdasan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan rapid miner, yaitu menggunakan tata cara clustering dan text mining. Sama ini, di sini kita menggunakan CSV, yaitu untuk membaca data yang akan diolah. Untuk langkah kedua itu, di sini ada select atribut. Di sini saya menggunakan exclude atribut dan juga untuk filter tipenya ada subset. Lalu untuk select atributnya sendiri di sini saya eh, yang tidak saya gunakan di sini ada ID. Lalu untuk clusteringnya sendiri saya menggunakan di sini comments. Jadi untuk K-nya itu ada 4, untuk max range-nya itu ada 10. Lalu yang terakhir itu ada performance. Di sini di performance saya menggunakan maximum mice dan kita coba untuk dijalankan. Nah, di sini hasilnya ada 4 cluster ya. Yang pertama itu ada cluster 0. Di sini berjumlah 736 item. Lalu untuk cluster 1 itu ada 484 item. Lalu untuk cluster kedua itu ada 523 item. Dan yang terakhir itu cluster 3 itu ada 257 item. Nah, itu untuk example clusteringnya. Di sini yang saya gunakan tadi ada ID dan ada ID dan cluster di sini. Nah, di sini karena saya tadi menggunakan K4, di sini untuk K4 sendiri performance centroid distance-nya ada 0,314. Lalu kita coba cek untuk visualisasinya. Nah, di sini untuk plot type-nya saya menggunakan scatter 3D. Lalu yang di sini yang saya pilih untuk kolomnya di sini ada income dan juga occupation. Nah, di sini dapat kita lihat untuk warna biru ini untuk cluster 2, sedangkan warna hijau untuk cluster 0 dan warna orange itu untuk cluster 1 dan yang terakhir itu yang paling sedikit yaitu warna hitam untuk cluster 3. Nah, ini tadi adalah penjelasan dari proses clustering menggunakan rapid miner. Nah, untuk eh, rata-rata dari hasilnya tadi yang setelah kita running, dari hasil K-nya, untuk sentroidnya, saya sudah membuatkan hasilnya menggunakan Excel. Nah, ini dari di sini ada hasil rata-rata sentroid dengan K-means. Untuk K-nya sendiri, untuk tadi kan saya hanya menampilkan yang K4, yaitu 0,314. Nah, untuk rata-rata sendiri saya menggunakan dari K2 sampai 7. Di sini baru kita lihat. Nah, ini ya. Untuk K2 sendiri itu hasilnya itu ada 0,513. Lalu untuk yang ketiga itu 0,415. Lalu yang keempat itu ada 0,1314. Untuk yang kelima ada 0,266. Yang keenam itu hasilnya 0,202. Yang ketujuh itu 0,182. Dan di sini saya sudah melakukan visualisasinya juga lewat menggunakan diagram ini yang ada di slide ini. Akan dan ini hasilnya. Di sini dapat kita lihat untuk 7 sendiri paling rendah ya di sini. Jadi 0,182.
Dan untuk 6 sendiri lebih dari dua di atasnya ini. Dan yang paling tinggi itu yang kedua yaitu mendapatkan rata-rata 0,513. Itu untuk hasil rata-rata sentroid dari Kamisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 yaitu pengolahan teksnya. Di sini seperti tadi menggunakan TTSV untuk mengolah datanya. Tapi di sini saya menggunakan data sentimen tentang film. Sini, bagian CSV ya. Lalu kita gunakan select atribut juga. Di sini saya untuk tipenya menggunakan include atribut dan seperti tadi filter tipenya menggunakan a subset. Dan untuk select atributnya, saya di sini eh, menghapus teks tweetnya karena tidak digunakan. Lalu di sini saya juga menggunakan replace hashtag, lalu ada replace URL dan replace tanda baca. Di sini replace sendiri digunakan untuk menghapus eh, data yang tidak digunakan pada isinya. Ini untuk replace hashtagnya sendiri. Di sini saya menghapus hashtag ini. Lalu di replace ini juga saya menghapus. Lalu di URL juga saya juga menghapus URL-nya ini pada data yang saya gunakan. Lalu juga saya menghapus tanda baca di sini. Untuk atributnya sama ya, saya menggunakan single. Kalau atributnya di sini ada text tweet. Berikutnya ada step nominal to text. Di sini saya menggunakan filter tipenya subset. Masih sama di sini. Yang saya select atributnya adalah text tweet. Lalu di proses dokumen sendiri, di sini untuk proses dokumen kita bisa klik dua kali untuk melihat step yang ada di proses dokumen. Di sini di proses dokumen saya melakukan tokenize, lalu yang berikutnya ada transform case, lalu kita filter, lalu yang terakhir ada filter token. Sini. Lalu kita kembali lagi ke proses awal tadi. Lalu di sini ada word list to data untuk mengatur datanya. Lalu ada sort. Di sort ini kita untuk atribut name-nya kita isikan dengan word. Dan untuk sorting ordernya menggunakan descending di sini. Lalu ada filter range di sini. Untuk filter, untuk first example-nya saya menggunakan 2 dan last example-nya saya menggunakan 20. Maka coba kita jalankan. Nah, ini untuk hasil dari yang sudah saya lakukan. Terdapat word dan juga in dokumen dan totalnya. Ini adalah hasil yang tadi kita olah untuk data tentang film tadi. Untuk hasil yang telah kita jalankan, di sini untuk tampilan tabelnya ada Word, dokumen, dan total. Untuk in dokumen dan total ini sama ya hasilnya. Angka 1, 2, 3. Dan di sini ada Word-nya, itu eh, kata-kata yang sering muncul. Jadi kita jalankan dengan sentimen tadi. Lalu kita akan coba di visualisasinya yaitu menggunakan word cloud. Dan di sini sudah ada tampilan kata-kata yang sering muncul di sini. Yang sering muncul itu kata-kata wajib yang berwarna hitam. Lalu di sini untuk float type-nya saya menggunakan word float dan untuk value column-nya saya menggunakan word, dan untuk break-nya saya menggunakan total. Ini. Dan
Di sini untuk data yang saya gunakan itu merupakan data opini masyarakat terhadap film yang diambil dari Twitter. Dan untuk keywordnya di sini saya menggunakan keyword tweet dan yaitu datasetnya tentang film karena mungkin film saat ini lebih banyak digemari oleh orang-orang. Semisal kita menonton film dari yang baru maupun yang lama, mungkin ada komen-komen yang paling bagus yang mana, atau mungkin yang wajib ditonton di sini, atau waktu penonton di weekend atau vlog juga atau ini apa menonton. Mungkin itu dari soal nomor dua ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tax money yang kedua. Nah, di sini eh, kita masih menggunakan data yang sama, tetapi data sentimennya itu untuk setengahnya itu dibuat untuk sentimennya dihapus, diolah agar di model nanti model naik biasnya dapat menganalisis sentimen yang kosong. Di sini data masih sama menggunakan data sentimen film. Lalu di sini ada select atribut. Di sini saya masih sama, ada include atribut dan juga subset. Lalu untuk select atributnya itu di sini ada tambahan yaitu sentimen. Karena tadi kita akan menganalisis sentimennya. Lalu ini masih sama ada replace hashtag dan replace URL dan replace tanda baca untuk menghapus eh, yang tidak kita gunakan. Lalu langkah berikutnya ada filter. Di sini untuk memfilter. Lalu di sini ada anomaly text untuk mengubah apa kategori. Selanjutnya ada proses dokumen juga di sini untuk memproses datanya lebih lanjut. Lalu ada langkah berikutnya ada set role. Di sini set role digunakan untuk mendefinisikan atribut atau kolomnya yang ditentukan. Nah, di sini untuk target role-nya saya menggunakan label dan untuk atribut name-nya saya menggunakan sentimen di sini. Karena akan menganalisis sentimennya. Lalu di sini untuk modelnya saya menggunakan iBias dan iBias. Nah, setelah menggunakan modelnya iBias di sini untuk mode-nya kita menggunakan langkah store model agar datanya nanti yang sudah diproses dan sudah jadi akan disimpan di repository di bagian kanan, di bagian kiri atas. Lalu juga ada store model. Store model itu juga akan masuk nanti sebagai data yang sudah diolah. Di sini ada di repository-nya ada data film. Nah, sudah masuk di repository-nya ini. Lalu juga ada store modelnya untuk model filmnya. Nah, ini juga sudah masuk di repository. Kita jalankan. Nah, karena saya sudah melakukan dan sudah masuk di repository, maka sudah ada di sini untuk data. Jadi untuk data yang sudah kita olah untuk dari store model dan store data akan masuk ke repository. Mungkin itu dari langkah kedua. Untuk langkah yang ketiga, nah, untuk langkah yang ketiga, di sini untuk CSV-nya masih sama menggunakan data film tadi. Dan di sini select atribut juga masih sama, bisa menggunakan sentimen dan text to it. Lalu untuk replace-nya juga masih sama. Kita menghapus tanda baca, menghapus hashtag dan URL.
Lalu untuk set role-nya juga masih sama untuk menetapkan role-nya, atribut-atributnya di sini. Nah, set role ini masih sama juga, target role-nya juga label dan atribut name-nya juga sentimen. Lalu untuk filternya juga kita masih menggunakan filter. Lalu berikutnya ada nominal text. Di sini nominal text-nya kita tipenya menggunakan subset juga masih sama. Tapi di sini ada penghilangan untuk set atributnya. Jadi hanya text tweet saja. Lalu ada proses dokumen di sini untuk memproses dokumennya. Lalu ada filter kedua di sini. Jadi kita akan mengambil sentimen dan is missing-nya. Ini ada is missing untuk mencari sentimennya. Lalu di sini ada tambahan, yaitu union. Untuk union sendiri ini untuk menggabungkan data yang terbagi dari sumber atau langkah-langkahnya. Di sini di bagian EXA kita sambungkan ke retrieve data film yang tadi kita sudah lakukan, yaitu yang sudah tersimpan di sini, yaitu data film. Nah, ini data film yang ada di repository. Lalu berikutnya ada replace missing value. Di sini untuk atributnya kita menggunakan all dan defaultnya kita menggunakan average. Lalu ada apply model di sini. Untuk apply modelnya sendiri, ya di itu kita tidak menggunakan apa-apa. Karena apply model ini untuk menerapkan modelnya. Lalu di bagian mode-nya sendiri kita sambungkan ke return model film yang tadi sudah kita simpan juga di repository. Nah, ini. Lalu kita sambungkan untuk ke REST-nya dan coba kita jalankan. Ya, seperti ini ya. Untuk plus negatifnya itu ada 4,0490. Lalu ada 4,463 distributionnya. Lalu untuk kelas positifnya ada 0,510. Lalu untuk distribusinya ada 463. Nah, di sini untuk example modelnya, untuk tadi yang sentimennya kosong, di sini sudah dapat kita lihat sudah diisi ya secara otomatis untuk prediksinya. Karena kita tadi juga menerapkan untuk data dengan setengah sentimen itu dihilangkan. Kalau di sini sudah terisi semua dari apa yang kita jalankan. Mungkin itu dari langkah text mining ke yang ketiga. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang soal yang ketiga, yaitu analisis prediktif. Ini soal ketiga. Baik, ini untuk kasusnya sendiri dari Sarda et al. Yaitu Fan Optional Solution for Awarding Boost Road Contracts. Di sini ada
empat pertanyaan, yaitu yang pertama itu ada keputusan apa yang dibuat dalam kasus tersebut. Yang kedua itu ada soal B, yaitu data apa. Di sini kita bisa memilih datanya ada deskriptif dan atau prediktif. Jadi di sini data yang akan bisa digunakan pada kasus di atas tadi bisa menggunakan deskriptif atau prediktif, bisa juga deskriptif dan prediktif yang dibutuhkan untuk membuat alokasi terbaik untuk kasus tersebut. Lalu yang C sendiri ada kendalanya atau constraint. Apa yang mungkin perlu diperhatikan dalam memberikan kontrak untuk suatu rute. Lalu yang terakhir ada contoh kasus apa yang dapat dimodelkan menggunakan pengambilan keputusan semacam ini. Untuk jawaban sendiri saya sudah jawabkan tadi. Jadi di sini ini studi kasusnya. Itu berubah bahasa Inggris. Lalu ini untuk menjawab dari persoalan tadi. Di sini keputusan utama yang diambil dalam kasus ini adalah menentukan kombinasi optimal vendor untuk mengontrak layanan rute bus sekolah. Nah, tujuannya untuk meminimalkan total biaya operasional sambil tetap memenuhi semua kebutuhan transportasi sekolah. Untuk keputusan ini bersifat pres- preskriptif karena menggunakan data dan model matematis untuk merekomendasikan solusi terbaik dari sekian banyak alternatif yang mungkin dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas vendor, biaya per rute, lalu ada kendala layanan dan juga stabilitas finansial penyedia jasa. Lalu untuk soal kedua tadi, di sini data yang dibutuhkan itu ada dua-duanya bisa, yaitu deskriptif dan juga prediktif. Untuk deskriptif sendiri, itu seperti jumlah total rute, kapasitas, dan jumlah bus yang dimiliki vendor. Estimasi biaya operasional tiap rute, serta preferensi dan batasan dari masing-masing vendor. Lalu untuk data prediktif sendiri, itu seperti proyeksi jumlah siswa yang membutuhkan layanan transportasi dalam waktu mendatang dan juga kemungkinan perubahan kondisi lalu lintas yang dapat berdampak pada durasi dan efisiensi tiap rute. Lalu ada soal ketiga tadi, yaitu kendala di sini. Ini kan perlu diperhatikan dalam memberikan kontrak untuk suatu rute. Nah, di sini ada beberapa kendala utama yang sudah saya jawab. Yang pertama itu pada setiap rute hanya boleh dialokasikan kepada satu vendor, yaitu constraint eksklusivitas. Lalu yang kedua itu ada pada semua rute wajib terlayani tanpa terkecuali. Lalu yang ketiga itu beberapa vendor mensyaratkan jumlah minimum rute agar kontrak layanan secara ekonomis atau constraint minimum. Lalu yang keempat itu ada total biaya operasional tidak boleh melebihi anggaran yang ditentukan oleh distrik sekolah atau constraint anggaran. Lalu yang terakhir itu ada kapasitas vendor terbatas pada jumlah armada dan tenaga kerja yang dimiliki atau constraint kapasitas sumber daya. Lalu untuk soal terakhir tadi, contoh kasus apa yang dapat dimodelkan menggunakan pengambilan keputusan semacam ini? Di sini saya ada empat jawaban. Yang pertama itu penjadwalan shift kerja para perawat di rumah sakit agar semua shift terisi dengan efisien. Lalu yang kedua itu ada alokasi ruang kelas dan dosen di universitas untuk jadwal perkuliahan. Lalu juga ada distribusi produk dari gudang ke berbagai cabang toko untuk meminimalkan biaya logistik. Lalu yang terakhir itu ada penentuan vendor bahan baku terbaik dalam rantai pasok manufaktur. Mungkin itu eh, penjelasan analisis deskriptif dari soal nomor 3. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf.